Cerita ini berawal di tahun 2007 di saat Perang Amerika dan Irak telah dikatakan usai. Namun, siapa yang menduga bahwa di hari yang sama, dua orang tentara Amerika yaitu Ben dan Jody masih terjebak di area perang. Mereka di sini ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa. Di sana pun terlihat beberapa korban telah mati dengan keadaan tertembak di kepala. Selama kurang lebih 20 jam menunggu, Jody yang merasa keadaan sudah aman mulai mengusulkan kepada Ben untuk menghampiri korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Ben pun tidak setuju dan lebih menyarankan agar Jody menunggu lebih lama lagi. Apalagi Ben pernah mendengar kalau Irak mempunyai sniper hebat bernama Jubah, yang mungkin saja korban-korban itu adalah ulahnya. Namun, karena tidak ada juga pergerakan dan agar mereka bisa cepat kembali ke pangkalan, akhirnya Jody pun memaksa pergi sendirian. Ben yang masih berada di tempat persembunyiannya tampak mengawasi gerak-gerik Jody. Bahkan sesekali tindakan konyol Jody membuat Ben tertawa-tawa menyaksikannya. Namun, tiba-tiba candaan itu seketika sirna saat sebuah tembakan musuh langsung bersarang di tubuh Jody. Ben yang menyaksikan hal tidak terduga itu tentu saja terkejut dan panik. Maka dengan segera ia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas untuk menolong Jody. Tidak disangka beberapa tembakan juga mulai memburu ke arahnya. Bahkan salah satu tembakan tepat mengenai kaki kanannya. Akhirnya ia pun tak bisa berbuat banyak selain terpaksa meninggalkan Jody dan memilih bersembunyi di balik dinding usang yang berada di area itu. Dalam keadaan kesakitan, Ben pun segera menghubungi kantor pusat dengan bantuan sebuah radio yang dibawanya. Namun, sangat disayangkan radio yang akan digunakan itu ternyata antenanya rusak akibat tembakan dari sniper tadi. Saat sedang kebingungan, Jody yang telah terluka menanyakan kepada Ben tentang posisi sniper itu. Ia pun berencana untuk menembaknya langsung dengan satu tembakan. Ben yang memang tidak tahu posisinya di mana, akhirnya menyuruh Jody agar tidak melakukan niatnya tersebut. Karena resikonya bisa saja Jody yang mati duluan. Dalam keadaan masih menahan sakit karena luka di lututnya yang sangat parah bahkan terus menguncurkan darah, Ben pun mencoba mencari tahu letak di mana si sniper itu dengan cara melubangi dinding untuk menempatkan teropong di sana. Dan saat Ben telah siap dengan teropongnya, Jody sendiri ternyata keburu pingsan. Bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Ben pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun, karena memang terlalu banyak kehilangan darah, Ben pun akhirnya pingsan di sana. Dan saat ia tersadar, tiba-tiba seorang menghubungi lewat radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Ia pun lantas memberitahukan kejadian yang terjadi di mana mereka berdua terluka dan telah disudutkan oleh sniper musuh. Dan setelah itu ia juga meminta agar segera dievakuasi. Untuk memastikan lokasinya, orang di radar itu pun menyuruh Ben untuk berdiri dan menembakkan pistol. Ben yang merasa hal itu adalah tindakan konyol yang mana si sniper musuh bisa saja menembaknya, memilih untuk tidak melakukannya. Di saat perbincangan itu, ada sesuatu hal yang membuat Ben curiga, di mana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan itu tidak berhenti di situ saja, apalagi saat ia mulai sadar dengan aksen orang di radio itu yang terdengar bukan asli Amerika. Dan akhirnya terbongkarlah semuanya. Orang yang di radio itu bukanlah pihak Amerika, melainkan adalah si sniper yang telah berhasil menembak dan melumpuhkan mereka berdua. Mengetahui dipermainkan, Ben pun mulai mengacuhkan perbincangan itu dan memilih untuk mulai mencoba menggunakan kembali radionya. Namun, si sniper itu mengancam akan menembak kepala Jody jika Ben menghindar dari perbincangan. Dan akhirnya, gak ada pilihan lain selain mulai mendengar dan mengobrol. Di tengah obrolan itu, Ben pun kembali memperbesar lubang di dinding untuk melihat keberadaan di mana posisinya. Ia bahkan sampai menghitung letak jarak dari tembakan yang telah dilepaskannya. Sebenarnya si sniper itu berbicara ramah guys, dan hanya ingin mengobrol saling berkenalan.
Ia pun mengutarakan kalau dirinya adalah seorang warga biasa. Namun Ben yang sadar bahwa itu adalah musuh tentu tak ingin percaya begitu saja. Ben juga akhirnya ikut mengarang tentang latar belakang dirinya. Dan selanjutnya, si sniper pun akhirnya menjelaskan bahwa dari kejauhan sana, ia bisa menembak dengan tepat sasaran. Terbukti dari pemancar radio yang memang sengaja ditembak serta tempat air yang sengaja agar Ben kehausan. Belum cukup sampai di situ, Ben juga kemudian mendapat alasan tentang kenapa dirinya tidak langsung dibunuh saat keluar dari persembunyian. Semua itu agar Ben kehabisan darah dan mati secara perlahan. Semua penuturan itu membuat Ben semakin marah dan habis kesabarannya. Dalam keadaan yang sangat jengkel, ia pun diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya. Dan untuk lebih memastikan, Ben pun memancing pria tersebut dengan menyebutkan senjata yang dipakainya. Namun si sniper itu bukan orang bodoh cuy dan memilih berbohong mengenai senjata yang digunakannya. Di sela-sela obrolan itu, Ben sedikit mendengar ada gesekan seng, dan setelah dilihat menggunakan teropongnya, kemungkinan besar dia bersembunyi di atas tumpukan limbah yang ada di sana. Di sini Ben juga mulai menyimpulkan kalau dia adalah Jubah, seorang legenda sniper Irak yang sangat mematikan, yang pernah berhasil membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana melakukan tembakan. Untuk memastikan kalau Jubah berada di tumpukan limbah itu, akhirnya Ben pun berencana membuat target palsu, agar nantinya ia bisa melihat kilatan peluru yang berasal dari sana. Namun sayang sekali helm yang digunakan sebagai target pengalihan itu malah terjatuh, dan Jubah pun tertawa bahkan sampai meledeknya. Untuk kedua kalinya, Ben pun kembali pingsan dan tiupan angin kencang membuatnya kembali tersadar. Dengan keadaan tersebut, Ben pun memutuskan untuk mengambil radio yang berada tidak jauh darinya. Tiupan angin yang kencang dapat ia manfaatkan sehingga pandangan Jubah sedikit terganggu. Dan akhirnya Ben pun berhasil mengambil ransel dan juga radionya. Dan Ben sangat beruntung, akhirnya ia menemukan sisa air minum dari dalam ransel dan mulai meminumnya. Belum sempat ia menyelesaikan minumannya, Ben pun kembali panik saat tembakan musuh berhasil menjebol dinding di sampingnya. Bahkan lagi-lagi si Jubah pun mulai mengatakan bahwa tembakan yang dilepaskannya tadi sengaja dibiarkan meleset. Yang mana bukan lain tujuannya adalah untuk menakut-nakuti sekalian merusak berbagai barang penting yang sedang digunakan oleh Ben. Dan benar saja, Ben pun kembali menyadari bahwa teropong yang sebelumnya digunakan kini telah rusak karena berhasil ditembak. Di tengah rasa kalutnya itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa Jody ternyata masih hidup. Dan agar Jubah tak menyadari hal itu, Ben pun kemudian mengisyaratkan agar Jody bergerak perlahan. Dan untuk lebih jauhnya, Ben pun segera memberitahu tentang lokasi keberadaan Jubah yang berada di tumpukan limbah. Untuk memperlancar taktiknya, Ben pun kembali mengajak Jubah mengobrol sampai ia benar-benar yakin kalau Jody bisa meraih senjatanya. Namun, secara tidak sadar saat Ben berbicara pada Jody, ternyata radionya menyala dan membuat Jubah mendengarnya. Beruntung saat itu Jody sudah berada di posisi dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah. Namun sayang sekali usaha Jody tersebut gagal, karena tidak lama setelah ia menembak, Jubah pun langsung kembali membalas tembakan dan membuat Jody terkapar di hadapan Ben. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ben pun kemudian mendengar desis radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radio miliknya, menggantinya dengan antena radio yang telah diambil tadi. Saat itulah radio pun kembali bisa berfungsi dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Ben yang tadinya mulai menyerah seolah kembali mendapat semangat baru dan harapan bahwa dirinya akan segera selamat. Namun sayang sekali, dengan cepat frekuensi radio segera ditutup dan Jubah langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat dan mengabarkan kalau misi mereka aman-aman saja. Mendengar semua aman, kantor pusat pun mengabarkan kalau penjemputan akan dilakukan sore hari.
Mendengar obrolan Jubah dengan Pusat, ia pun jadi sadar kalau selama ini Jubah tidak hanya membajak radio, tetapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat ini yang nantinya akan dibantai satu persatu. Dan pada akhirnya, Ben pun memutuskan untuk mengambil senjata milik Jody dengan bantuan sebuah tambang yang ia temukan. Sementara di sisi lain, mulai terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba dan dibantai habis oleh Jubah, akhirnya ia pun memutuskan untuk menyerang lebih dahulu. Setelah senjata berada di posisi, ia pun nekat langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Hal itu membuat Jubah sedikit kesulitan karena pandangannya terhalang oleh debu reruntuhan. Akhirnya ia pun menembak secara acak di antara debu-debu itu. Dan saat itulah Ben pun melihat kilatan tembakan dan langsung menembakkan senjatanya ke arah kilatan itu. Dirasa sudah berhasil melumpuhkan Jubah, Ben pun akhirnya berdiri dan penolong pun langsung mengamankan perimeter di sana. Saat akan dibawa, ia pun sempat mengatakan kalau di tumpukan limbah masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengar karena suaranya terhalang oleh gemuruh suara heli yang ada di sana. Saat mereka mulai terbang melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka. Akhirnya kedua heli itu pun harus terjatuh bersama semua tentara di dalamnya, dan film pun berakhir.